Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kembali belajar tema 1, subtema 1 pada pembelajaran yang ketiga. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa. Kembali kami mau belajar. Dampingi kami agar kami dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan sungguh-sungguh. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai kombinasi gerak, berjalan, dan berlari. Sebelum kita sampai ke sana, anak-anak, kita mengulang kembali apa yang dimaksud dengan gerak lokomotor dan juga gerak non-lokomotor. Gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat. Contoh dari gerak lokomotor adalah berjalan, berlari, dan juga merangkak. Sedangkan gerak non-lokomotor adalah gerak yang tidak berpindah tempat. Contohnya, membungkuk, meliuk, dan mengayun. Perhatikan gambar berikut ini. Inilah gambar kombinasi gerak, berjalan, dan berlari. Perhatikan anak-anak. Gambar yang pertama, nomor 1, itu berjalan ke arah samping. Kemudian yang kedua, berjalan ke samping kanan. Berjalan ke depan, dan yang keempat adalah berjalan ke belakang. Perhatikan anak-anak. Saat kita mempraktekkan kombinasi gerak berjalan, maka posisi badan tegak, kaki dilangkahkan secara bergantian, dan kedua tangan diayunkan bersilangan dengan kaki langkah kaki secara bergantian. Ya, jadi badannya tegak, kakinya dilangkahkan secara bergantian, ayunkan bersilangan dengan langkah kaki secara bergantian. Kemudian, apabila kita mempraktekkan berlari, perhatikan gambar yang mulai 5. Saat berlari, posisi badan dicondongkan ke depan. Saat melangkah, kaki diangkat lebih tinggi dan dilangkahkan secara bergantian dengan posisi ditekuk. Kedua tangan ditekuk dan diayunkan bersilangan dengan langkah kaki secara bergantian. Jadi berjalan dan berlari, posisi tubuh itu berbeda. Kemudian saat berjalan dan berlari, kedua-duanya pandangan mata kita arahkan ke depan. Jadi anak-anak nanti kalau praktek bagaimana berjalan itu, posisi tubuhnya, kemudian langkah kakinya, mengayunkan tangannya, itu bisa kamu perhatikan dengan baik.
Nah, kemudian tugasnya adalah mengerjakan LKS halaman 9 dan 10, yang A nomor 1 dan 2, yang B nomor 1 dan 2, dan yang C nomor 1. Tugas yang kedua, mempraktikkan kombinasi berjalan dan berlari dari gambar yang tadi, gerakan 1 sampai gerakan yang nomor 9 dengan 2 kali hitungan. Tugas dikirim dalam bentuk video, dikirimkan bersamaan hari pemberian tugas. Matematika, hari ini kita akan belajar mengurutkan bilangan ribuan. Perhatikan contoh anak-anak. Ada angka, itu dibaca bagaimana anak-anak? 3.150, kemudian angka yang berikutnya 3.510, dan angka yang terakhir 3.270. Kita akan membandingkan angka itu, mengurutkannya angka-angka tersebut dari mulai angka yang terkecil ke angka yang terbesar, dan juga akan mengurutkan dari angka yang besar ke angka yang lebih kecil. Maka untuk itu kita harus melihat dulu. Yang pertama kita lihat adalah angka ribuannya. Perhatikan, yang ada tanda panah itu contoh angkanya ribuannya sama, yaitu angka 3. Kalau yang kita lihat angka 3 di awal sebagai angka ribuan sama, maka kita harus melihat angka berikutnya, yaitu angka ratusannya. Tulisan yang di bawah, angka di bawah itu panahnya sudah ke angka ratusan. Angka pertama, ratusannya 1. Kemudian bilangan yang kedua, angka ratusannya 5. Dan bilangan yang ketiga, angka ratusannya 2. Maka kita membandingkan 1, 5, dan 2. Maka kita bisa melihat bahwa 3.150 kurang dari 3.510 dan 3.510 lebih dari 3.270 dan 3.150 kurang dari 3.270. Maka kalau kita urutkan, perhatikan, urutan bilangan dari yang paling besar dimulai dengan bilangan 3.510, kemudian 3.270, dan bilangan yang paling di belakang adalah 3.150. Sedangkan kalau bilangan tadi diurutkan,
dari bilangan yang paling kecil, maka menjadi yang pertama kali 3.150, kemudian 3.270, dan yang terakhir adalah 3.510. Jelas anak-anak? Jadi, apabila ribuannya sama, kita melihat angka di belakangnya yang ratusannya. Nanti andai ratusannya sama, kita akan melihat puluhannya. Kalau puluhannya sama lagi bagaimana? Kalau puluhannya sama lagi, maka kita melihat yang satuannya. Jelas ya? Tugas kamu adalah mengerjakan LKS halaman 14 dan 15, yang A nomor 1, yang B nomor 1 dan nomor 2, dan yang C nomor 1 dan nomor 2. SPDB. Kita akan belajar menentukan nilai nada dan irama dalam ragu. Kemarin kita sudah mengenal pola irama. Kita mengenal ketukan kuat dan ketukan lemah. Hari ini kita menentukan nilai nada dan irama dalam lagu. Menentukan nilai nada. Perhatikan anak-anak, di atas itu ada angka 2·4. Berarti yang akan kita pelajari nilai nada ini adalah pola irama 2/4. Pola irama 2/4 artinya setiap irama terdapat 2 ketukan. Perhatikan anak-anak. Angka 0 itu mempunyai nilai nada 1. Jadi, nilai nada 1 ketuk ditulis dengan angka saja. Kemudian angka yang berikutnya 3 dan 4. 3 dan 4 itu di atasnya ada garisnya. Maka apabila 2 angka di atasnya ada garis, itu nilainya setengah. Sekali lagi, 2 angka di atasnya ada garis, nilai nadanya adalah setengah. Kemudian berikutnya 5, 5, 6, 7, itu semua mempunyai nilai nada 1. Karena apa? Ini adalah pola irama 2/4. Sedangkan yang paling belakang itu angka 7, kemudian ada titiknya. Apabila angka diikuti titik, itu mempunyai nilai nada 2 ketukan. Jadi, nilai nada 2 ketuk ditulis dengan angka dan 1 titik setelah angkanya. Jelas anak-anak? Nah, kemudian yang berikutnya kita menentukan irama nada. Irama itu ada 2 macam. Ada irama rata dan irama tidak rata. Apa yang dimaksud dengan irama rata? Irama rata adalah kelompok nilai nada yang memiliki susunan nilai nada yang sama. Perhatikan contoh. Kelompok A dan kelompok B. Di bawahnya itu adalah nilai nada. 2, 1, 1, 1, 1. Kelompok B, 2, 1,
1, 1, 1. Maka antara kelompok A dan kelompok B, nilai nadanya mempunyai susunan yang sama. Paling depan 2, yang A, yang B juga paling depan 2. Berikutnya semuanya yang A itu 1-1, di belakangnya yang kelompok B juga 1-1. Jelas anak-anak?